Halo semuanya, kembali lagi ke channel yang seadanya ini. Nah, kali ini gue akan ngelanjutin pembahasan dari novel Tensei Kizoku no Isekai Boukenroku, yang dimana ini adalah chapter 50-51 di volume kedua, yang dimana ini adalah awal pertemuan antara Kain dengan harem barunya ya. Tapi sebelum itu kita akan bahas tentang sihir-sihir Kain yang kemarin yang membangun kota tersebut. Oke, jangan berlama-lama lagi, langsung kita gasken. Nah, di video kemarin kan sampai pada pembahasan yang dimana Kain itu menggunakan sihirnya untuk membangun dinding di seluruh tepian kota Drintel ya. Baik para petualang maupun penduduk di kota Drintel pun terkejut melihat dinding kota yang berubah drastis itu. Hanya dalam waktu sehari semalam telah terbentuk dinding baru setinggi 10 meter di luar dinding kota yang sudah ada di sebelumnya. Dinding itu pun dikelilingi parit layaknya sebuah istana kecil dari suatu negeri. Jika dilihat dari dindingnya saja, itu merupakan karya yang menyamai dengan dinding istana kerajaan Esford. Awalnya, Drintel adalah sebuah kota kecil berukuran sekitar 2 kali 2 km. Karena kini bertambah 2 km di setiap sisinya, maka luasnya pun menjadi sekitar 6 km persegi. Dan jika dibandingkan dengan sebelumnya, maka luasnya sekarang menjadi 9 kali lipat, yang menjadikan luasnya menjadi seluas kota-kota besar lainnya. Kain pun memutuskan untuk kembali ke ibu kota setelah meminta Alec dan Lula untuk membuat garis besar rancangan kotanya. Di siang hari, Kain pun bersekolah, dan setelah pulang sekolah ia pun langsung berpindah ke kota Drintel, dan begitulah rutinitasnya. Di antara dinding lama dan dinding baru saat ini hanyalah sebuah lahan kosong yang dipenuhi rerumputan, sehingga mereka perlu untuk melakukan perataan lahan dan pembabatan rumput di sana. Namun, jika ada masyarakat yang melihatnya, maka kekuatan sihir Kain pun akan terekspos kepada publik. Untuk itu Kain pun membangun sebuah jalan lurus dari gerbang dinding lama ke dinding baru. Lalu sebuah pagar setinggi 3 meter di kedua sisinya, yang membuat orang-orang tidak dapat melihat apa yang terjadi pada lahan tersebut. Kain pun bisa menggunakan sihirnya dengan bebas untuk meratakan lahan kosong di daerah yang luas itu. Meskipun energi sihirnya tidak terbatas, namun Kain tetap akan merasa bosan jika melakukan kegiatan yang sama berulang kali. Bosan loh. Sehingga Kain pun sedikit mengeluh akan hal itu. Mengeluhnya tuh mengeluh bukan karena kekurangan mana atau lain-lainnya, mengeluh karena bosan. Karena Alec ada tugas sebagai wakil wali kota, jadi saat ini Kain pun menyusuri lahan kosong itu hanya bertiga bersama dengan Lula dan Dharmesia. Alec pun harus berbicara kepada masyarakat dan berkoordinasi dengan tokoh-tokoh berpengaruh di kota tersebut. Karena jumlah gerbangnya bertambah menjadi 2 gerbang di setiap sisinya, maka mereka juga perlu melakukan pengaturan penjagaan terkait persiapan tenaga kerja guna pembangunan kota, tukang kayu, serta kebutuhan bahan-bahannya. Semua pun diserahkan kepada kepala pelayannya yang berbakat, yaitu Dharmesia, sehingga Kain pun bisa merasa lega. Sambil mendengarkan kata-kata penyemangat dari Lula, Kain pun terus mengerahkan energi sihirnya, meskipun itu adalah tugas setelah pulang sekolah. Berkat energi sihir Kain yang di luar nalar itu, pekerjaan yang berat itu pun selesai dalam waktu 4 hari. Ketika Kain sedang bersekolah, Lula pun melanjutkan membuat gambar sketsa, dan kini sebagian besar rancangan infrastruktur kota Drintel pun telah selesai dibuat. Meskipun disebut rancangan, namun itu merupakan rancangan lokasi pembangunan jalan menuju gerbang, serta lokasi-lokasi untuk membangun tempat seperti sekolah dan panti asuhan. Jalan yang baru pun dibuat cukup lebar sehingga memungkinkan kereta dan orang-orang dapat berlalu lalang tanpa masalah. Selain itu, Lula juga menggunakan pengetahuan di kehidupan sebelumnya untuk meneliti konstruksi beton. Dengan menggunakan sihir penciptaan milik Kain, Kain pun dapat membangun sekolah dan panti asuhan dengan menggunakan konstruksi beton. Sering berjalannya waktu, jumlah bahan kayu yang digunakan untuk konstruksi bangunan pun telah bertambah. Dalam waktu yang singkat itu pun sudah banyak sekali bahan kayu yang terkumpul. Saat ditanya tentang kayu-kayu itu, Dharmesia pun menjelaskan bahwa itu diambil dari dalam hutan dan familiarnya lah yang melakukan penebangan di sana.
Kain pun teringat saat ketika Dharmesia ingin memanggil familiarnya yang membuatnya sedikit merinding. Lalu Kain pun berpesan kepada Dharmesia agar para familiarnya itu tidak ditemukan oleh para petualang yang ada di hutan, karena akan menjadi masalah jika ada laporan yang aneh-aneh kepada guild nanti. Dharmesia pun akan memastikannya karena semua pekerjaannya dilakukan tengah malam saat orang-orang sudah tertidur, jadi tidak akan ada masalah. Namun akan sulit bagi familiarnya untuk membangun sebuah rumah, jadi Dharmesia pun memutuskan untuk membuat permintaan kepada perusahaan yang ada untuk bernegosiasi. Kain pun mengangguk pada penjelasan Dharmesia karena tidak ada gunanya menambah jumlah penduduk jika tak ada lapangan pekerjaan. Di sekolah di kehidupan sebelumnya, Kain pun juga pernah belajar bahwa dengan bertambahnya pekerjaan maka akan bertambah pula jumlah populasi. Penjualan perusahaan juga ikut naik. Lalu pendapatan pajak kota pun juga akan bertambah. Kesimpulannya, Kain ingin mengubah sebuah kota yang hanya memiliki populasi 3.000 orang termasuk petualang menjadi kota dengan populasi lebih dari 10.000 orang. Pekerjaan itu pun hampir selesai dan kini Kain pun beristirahat sejenak sambil menikmati teh yang dibuat oleh Dharmesia. Dharmesia pun menjelaskan karena lahannya sudah selesai diratakan maka sisanya tinggal membongkar dinding yang lama. Setelah itu mereka pun akan memulai pembangunan besar-besaran. Menurut perusahaan yang ada, mereka juga akan merekrut banyak pengrajin dari ibu kota, jadi kemungkinan jumlah penduduk juga akan meningkat dengan pesat. Lalu Kain pun terkesan dengan kemampuan pelayan miliknya yang serba bisa itu. Lula yang duduk di sampingnya pun memandangi gambar-gambar miliknya. Sambil meneguk habis tehnya, Kain pun berencana akan segera merobohkan dinding yang lama. Dengan energi sihir yang tak terbatas yang dimilikinya itu, Kain pun mengungkapkan niatnya itu dengan penuh semangat. Kemudian Kain pun meletakkan tangannya di dinding dan mengalirkan energi sihir di disassembly miliknya. Dan dengan satu kata dari Kain itu, dinding itu pun bergemuruh. Kain berniat akan memasukkan bahan bebatuan yang menyusun dinding lama itu ke dalam item box miliknya untuk nanti digunakan sebagai pondasi atau batu bata. Ketika Lula terpana, dinding batu yang membentang ratusan meter yang telah melindungi kota itu selama bertahun-tahun pun perlahan mulai runtuh. Terlebih, reruntuhan yang seharusnya terjatuh di tanah malah menghilang entah kemana. Siapapun yang melihat peristiwa itu pun tak bisa menahan keterkejutan mereka akan hal yang tidak masuk akal itu. Meskipun mereka mendengar bahwa penduduk dilarang mendekati dinding karena akan dilakukan pembongkaran, namun adanya suara gemuruh yang menyertai pembongkaran itu pun menarik perhatian orang-orang untuk berkumpul dan menyaksikan kejadian tersebut. Lalu di balik dinding yang telah dihancurkan itu pun terlihatlah sosok Kain yang merupakan wali kota mereka. Kain pun berdiri di hadapan mereka dan mulai berbicara kepada masyarakat yang telah berkumpul. Kain pun minta maaf karena telah membuat mereka terkejut. Setelah memperkenalkan dirinya kepada rakyatnya, Kain pun menjelaskan bahwa dia terpaksa menghancurkan dinding itu karena akan mengganggu pembangunan kota yang akan dilakukannya. Seperti kabar yang sudah tersebar, Drintel telah diperluas sampai dinding yang terlihat di belakang. Dan Kain berencana untuk membangun kota itu sampai ke batas sana. Kain pun mengumumkan bagi yang memiliki pengalaman sebagai tukang kayu atau konstruksi serta orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan, Kain ingin mereka juga ikut membantunya dan Kain berjanji akan membayar mereka dengan imbalan yang setimpal. Mendengar itu para warga pun bergembira dengan pengumuman dari Kain karena daerah itu hampir bisa dikatakan sebagai kota yang suram karena banyak pengangguran di sana. Sebelumnya, wakil wali kota Alek juga telah mengumumkan hal tersebut ke berbagai tempat di kota. Namun kebanyakan dari mereka malah menanggapinya dengan skeptis. Namun kali ini sang wali kota baru mereka sendirilah yang mengumumkan hal itu langsung di hadapan mereka. Terlebih Kain juga menyajikan bayaran yang setimpal yang membuat tak ada tanggapan lain selain sambutan kegembiraan. Menanggapi warga yang tengah kegembiraan, Kain pun melanjutkan perkataannya. Kain juga mengatakan bahwa mereka juga akan membangun rumah baru di lahan yang baru itu dan kemudian membongkar daerah kumuh di mana warga yang tinggal di sana akan dipindahkan ke rumah yang baru. Dan untuk kedepannya mereka juga akan diberi pekerjaan baru. Kemudian Kain pun membelakangi para warga dan bergegas menuju ke tempat pembongkaran selanjutnya. Dinding lama pun terus-terusan dihancurkan dan puing-puingnya pun dimasukkan ke dalam item box milik Kain. Setelah ia meraketakan tanah bekas dinding tersebut, Kain pun berpindah ke lokasi berikutnya. Setelah beberapa hari berlanjut, dinding yang lama pun sudah selesai dibongkar.
Kain pun kembali ke mansion dan beristirahat di ruang kerjanya. Selanjutnya, Kain pun akan menyerahkan dana untuk biaya konstruksi dan bahan-bahannya itu adalah sekantong kecil berisikan koin platinum yang telah Kain kumpulkan selama ini. Di dalamnya berisi sekitar 100 koin platinum atau sekitar 1 miliar yen. Semua hasil penjualan bahan-bahan monster, hasil perdagangan melalui perusahaan, serta barang-barang kaca yang Kain jual kepada keluarga kerajaan pun masuk dalam kantong itu. Namun, di dalam item box miliknya, Kain masih menyimpan sejumlah koin platinum yang sama di sana. Selain itu, Kain juga akan meminta ibu kota untuk menambah prajurit untuk berjaga. Dan selanjutnya mereka pun akan mulai ketika para pekerja sudah datang. Karena sebentar lagi liburan musim panas, jadi Kain pun bisa berada di Rintel lebih lama. Namun, karena Kain mendapatkan undangan dari Teles untuk berkunjung ke wilayah Malfik, jadi dia pun menentukan untuk pergi ke sana nanti. Selain itu, Kain juga harus berkunjung ke kampung halaman Tifana. Jadi Kain pun berpikir dia juga tidak akan bisa selama itu di kota Drintel. Libur musim panas sekolah berjangka sekitar 2 bulan lamanya. Hal itu disebabkan banyak anak-anak bangsawan yang bersekolah di sana yang membutuhkan waktu lama bagi mereka untuk perjalanan mereka agar bisa pulang ke wilayah mereka masing-masing. Meskipun beberapa dari mereka memiliki rumah di ibu kota, namun kebanyakan dari mereka tinggal di asrama di dalam sekolah. Kemudian Kain pun menyerahkan urusan kota Drintel kepada mereka bertiga, lalu kembali berpindah ke mansion miliknya di ibu kota. Sampainya ia di mansion, Kain pun langsung memberitahu Colin dan Sylvia kalau dirinya telah pulang. Kain pun langsung menerima surat dari Colin yang terlihat sangat khawatir, lalu memeriksa lambang yang ada di segelnya. Itu adalah segel yang sama dengan bendera dipajang di istana kerajaan. Setelah dibuka, surat itu pun hanya berisikan satu kalimat yang berbunyi, "Jika kau membacanya, segera datang ke istana." Tertulis di situ adalah Rectera Esport, yaitu sang raja. Kain pun menghela napas panjang lalu menyerahkan isi surat itu kepada Colin. Colin pun memeriksa isinya dan itu sesuai dengan dugaannya. Colin pun mengerti itu adalah panggilan dari istana sehingga ia pun bergegas meninggalkan ruangan untuk menyiapkan kereta. Setelah persiapan selesai, Colin pun kembali untuk memanggil Kain dan mereka berdua pun segera berangkat menuju ke istana. Matahari pun telah terbenam, sudah tak ada lagi kereta yang diperbolehkan masuk ke dalam istana kecuali keadaan darurat. Karena penjaga gerbang telah diberitahu tentang kedatangan Kain, Kain pun dapat masuk tanpa ada ke dalam masalah. Kain pun dipandu menuju ke ruang pertemuan dan meminum teh yang telah disajikan oleh pelayan. Tak lama kemudian sang raja dan perdana menteri pun memasuki ruangan. Setelah saling menyapa, sang raja pun duduk di tempat biasa dia duduk dan perdana menteri Magna pun duduk di sebelahnya. Kain pun berpikir dia akan diceramahi lagi akibat apa yang telah ia lakukan di Drintel. Namun dugaannya salah, karena sang raja mengatakan bahwa seseorang gadis suci akan datang ke kerajaan mereka dari kerajaan kepercayaan Marineford untuk melakukan pengawasan. Nah, itu adalah salah satu calon harem Kain. Karena waktunya bertepatan dengan liburan musim panas dan usia gadis suci itu tak jauh berbeda dengan Kain, jadi raja meminta Celestia dan Sil untuk menemaninya dan Kain pun akan jadi pengawal mereka. Dengan adanya Kain yang seumuran dengan mereka, raja pun berharap gadis suci itu bisa lebih tenang. Dan ketika Drintel sedang dalam masa sibuknya, masalah baru pun muncul. Mereka bertiga pun melanjutkan pembicaraan di ruangan itu. Mendengar kata gadis suci disebutkan, Kain pun membayangkan sosok Marin yang merupakan istri dari Ryuya, raja pertama kerajaan Eastford. Karena tahu Kain belum mengerti tentang negara-negara lain, sang raja pun meminta perdana menteri Magna untuk menjelaskannya. Magna pun menjelaskan bahwa di sebelah barat daya kerajaan Eastford yang berjarak sekitar 1 bulan perjalanan dengan kereta kuda, ada sebuah negeri bernama Kerajaan Kepercayaan Marineford, sebuah negeri yang telah menyebarkan ajaran 7 dewa kepada seluruh dunia. Mereka mengirimkan priest dan bishop ke setiap negara dan mengajarkan ajarannya ke seluruh negara. Begitu pula di kerajaan Eastford. Tidak seperti negeri dengan sistem aristokratik, mereka dipimpin oleh seorang pope dan dipilih melalui pemilihan suara terbanyak. Di bawah pope secara berurutan ada kardinal, archbishop, bishop, dan priest. Dan merekalah yang mengatur jalannya pemerintahan. Dan tentang gadis suci,
itu merujuk kepada seorang wanita yang memiliki titel Holy Maiden di status mereka. Begitu mengetahui adanya status ini pada saat pembaptisan, maka ia pun akan dipisahkan dari keluarganya dan dirawat baik-baik oleh gereja pusat. Bentar, minum dulu. Meskipun Magna sendiri tidak terlalu paham mengenai apa sebenarnya tugas dari Holy Maiden itu, namun di dunia ini hanya ada seorang yang bisa memilikinya, dan kerajaan esport sendiri harus menyambutnya dengan penuh perhatian. Sang raja dan Kain pun mengangguk mendengar penjelasan dari Magna. Setelah memastikan bahwa Kain telah mengerti dengan penjelasannya, Magna pun melanjutkan penjelasannya bahwa mereka ingin Kain menjemput gadis itu bersama dengan Royal Knight di perbatasan, lalu mengantar serta mengawalnya sampai ke gereja pusat di kerajaan Esford. Dikarenakan Kain adalah seorang bangsawan sekaligus seorang petualang, jadi mereka pun berharap si gadis suci itu tidak akan bosan jika dikawal Kain yang seumuran dengannya. Magna juga meminta Seal untuk ikut bersama Kain, sedangkan Tuan Putri Celestia akan menunggu di istana. Selain itu, mereka juga akan merekrut petualang lain, sehingga Magna pun memerintahkan Kain untuk berkumpul bersama yang lainnya. Kain pun bertanya apakah dia bisa menolak. Mendengar itu, permintaan Kain pun langsung ditolak oleh sang raja. Sang raja pun mengungkit tentang rumor pembangunan kota Drintel yang tidak normal, sehingga menimbulkan banyak gosip yang beredar yang seolah ingin menyaingi kerajaan Esport. Sang raja pun berjanji akan mengirimkan bantuan untuk menambah prajurit serta tenaga konstruksi, serta tambahan dana sebagai imbalan tugas pengawalan Kain itu. Sang raja pun menatap Kain sambil memicingkan matanya. Karena jaraknya tidak terlalu jauh, berita tentang pembangunan kota Drintel yang tidak normal itu pun juga cepat sampai dari mulut para pedagang. Kain pun menjelaskannya sambil bercucuran keringat dingin dengan mengatakan bahwa itu hanyalah langkah penjagaan karena ada hutan iblis di sebelahnya. Karena di masa lalu pernah terjadi banjir monster di dalam dungeon. Terkait bantuan, Kain pun sangat berterima kasih. Alasan Kain mempercepat pembangunannya karena jika dia hanya menggunakan tenaga penduduk maka akan membutuhkan waktu lama untuk menyelesaikannya. Selain itu, keuangan mereka pun juga terbatas. Setelah mendengar penjelasan Kain, sang raja pun pasrah dan mengalah. Lagi pula, jika dia menyulit permusuhan dengan Kain, kerajaan Esport pun pasti akan hancur hanya dengan Kain sendirian. Namun, raja tetap akan menugaskan Kain untuk mengawal si gadis suci. Kain pun mengangguk sambil tersenyum pahit mendengar perkataan sang raja yang sulit ia balas. Setelah pertemuan itu, di dalam kereta Kain pun menyilangkan tangannya di dada sambil berpikir. Selama liburan musim panas, Kain berencana untuk memfokuskan diri pada urusan dalam kota Drintel dan mencari waktu untuk berkunjung ke wilayah Malfik yang merupakan kampung halaman Seal, lalu berkunjung ke kampung halaman Tivana di wilayah Libert. Setelah memikirkannya, Kain pun sadar bahwa memang tidak ada cara lain selain terbang sekali ke sana, lalu menggunakan sihir transfernya. Sebagai seorang bangsawan, ketika ia berpergian keluar kota, maka Kain harus memberikan beberapa sumbangan kepada kota-kota yang dilaluinya. Namun dengan waktu liburan 2 bulan, Kain merasa itu tidak akan cukup untuk semua itu. Kain pun memutuskan untuk mengabaikan itu dan memutuskan untuk berpindah dengan jarak terpendek. Sesampainya Kain di mansion, Kain pun segera melakukan pertemuan dengan Colin. Di ruang kerjanya, Colin pun terkejut mendengar tugas untuk mengawal gadis suci tersebut. Meskipun Kain terdaftar sebagai petualang rank A, namun ia tak punya pengalaman selain quest pembasmian. Quest pengawalan itu adalah hal yang pertama kali bagi dirinya. Meskipun berkat kemampuan shirt miliknya tidak akan ada masalah, namun Kain tetap khawatir. Kain pun tak punya pilihan lain selain tersenyum pahit dan menghela napas memikirkan kesibukannya itu. Keesokan harinya ketika Kain baru sampai di sekolah, Teles dan Seal pun menghampirinya. Mereka pun tampak telah mendengar dari orang tua mereka terkait pengawalan gadis suci. Celestia pun mengatakan bahwa ketika ia mendengar Kain akan menemani Seal, Celestia pun langsung membuat permintaan kepada raja agar dia juga diizinkan untuk ikut, namun ditolak karena mereka tidak bisa membiarkan sang tuan putri keluar begitu saja, sehingga membuat Celestia agak murung sejak pagi. Seal pun mengatakan bahwa dia akan memanfaatkan kesempatan itu untuk pergi kencan bersama Kain. Meskipun tahun ini dia tidak bisa pulang ke Malfik, namun ia sudah merasa cukup karena dia bisa bepergian dengan Kain berdua. Mendengar perkataan Seal, Celestia pun semakin merajuk.
Untuk masalah Malfik, Kain pun mengatakan jika ada sedikit waktu mereka juga bisa berkunjung ke sana. Meskipun Kain tidak bisa menjelaskan detailnya di sekolah, namun Kain merasa mereka tetap bisa bepergian bersama. Kain pun berniat pergi ke Malfik dengan menggunakan sihir transfernya. Namun karena mereka sedang berada di kelas yang banyak diisi oleh siswa lainnya, Kain pun tidak bisa semudah itu untuk membicarakannya karena akan repot jika banyak orang yang tahu bahwa ia dapat menggunakan sihir transfer yang legendaris itu. Mendengar ucapan Kain, ekspresi Telestia pun perlahan berubah menjadi lembut. Sambil menggenggam kedua bahu Kain dan mengharapkan jawaban darinya, Telestia pun memastikan rencana mereka untuk mengadakan pesta teh di istana minggu depan. Kain pun mengerti dan dia pun memastikan akan berkunjung ke istana minggu depan dan meminta Telestia untuk melepaskan genggaman tangannya. Teles yang menyadari apa yang telah ia perbuat pun seketika wajahnya memerah lalu menutupi wajahnya dengan kedua tangannya. Tiba-tiba pintu kelas pun terbuka dan wali kelas mereka pun masuk. Menyadari wali kelas mereka yang datang, Telestia dan Sil pun kembali ke tempat duduk mereka masing-masing. Setelah menyelesaikan kelas pagi, Kain pun pergi ke perpustakaan karena ia tidak mengambil kelas apapun di siang hari. Sampai saat Kain ini tidak memiliki kesempatan untuk mengunjungi perpustakaan sekolah karena itu adalah perpustakaan akademi di ibu kota. Perpustakaan itu pun memiliki koleksi buku yang banyak. Kain pun mencari buku-buku yang ia butuhkan sambil bertanya kepada petugas perpustakaan. Pertama, buku tentang geografi benua itu. Peta yang ada di dunia itu tidak tergambarkan dengan detail, hanya gambar-gambar sederhana tentang lokasi-lokasi seperti istana, hutan, kota, dan jalan. Sedangkan terkait peta negara lain hanya digambarkan dengan simbol negara XXX. Kain pun beranggapan akan berbahaya jika peta negara itu sampai tersebar ke negara lain. Jadi peta itu pun tidak diperjualbelikan dan hanya disimpan di perpustakaan. Kain pun memeriksa posisi wilayah Malfik dan wilayah Libert dan memastikan arahnya dalam peta kerajaan Esport. Setelah itu Kain pun melihat buku-buku sejarah untuk menyelidiki sejarah terkait kerajaan dan kepercayaan Marineford. Sekitar 300 tahun yang lalu, Yuya dan kedua orang tua Kain pun dipanggil ke dunia itu oleh kerajaan Marineford. Pada waktu itu bertepatan dengan kemunculan dewa jahat Aron dan negara-negara pun saling berperang serta banjir monster terjadi di mana-mana. Dan bola permata yang digunakan untuk pemanggilan itu pun tersimpan di kerajaan Marineford. Hingga saat ini permata yang dikatakan pemberian dewa itu pun tersembunyi di suatu tempat di kerajaan di mana sang Pope dan sang gadis suci itu tinggal. Sihir yang terkandung di dalam permata itu berasal dari hasil mengumpulkan energi sihir dari atmosfer selama ratusan tahun. Dan mereka pun tidak tahu kapan sihir pemanggilan itu akan digunakan lagi. Yang mengetahui hal itu hanyalah orang-orang dengan status yang tinggi seperti gadis suci, Pope, ataupun kardinal. Sambil memikirkan hal itu, Kain pun menutup buku yang baru selesai ia baca tersebut. Nah, mungkin sampai di sini dulu untuk video pembahasannya kali ini. Di video selanjutnya yaitu pertemuan Kain dengan sang gadis suci, yaitu si harem barunya. Dah, sampai di sini dulu dan sampai jumpa.